Assalamualaikum. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian persiapkan diri kalian, keluarkan buku bahasa Indonesianya, juga bajunya nih yang masih berantakan silahkan dirapihkan. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sikap siap duduk rapi. Siap. Siap, doa dimulai. Selesai beri salam. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Ilham sakit, Angga sakit, Raka sakit. Terima kasih kepada sekretaris ya. Mudah-mudahan yang hari ini tidak bisa hadir, tidak bisa masuk sekolah, diberikan kesehatan kembali. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iklan, poster, dan slogan. Ini gambar apa? Martabak manis. Ini merupakan contoh apa? Poster. Terus apa lagi? Bisa juga apa? Hah? Iklan. Nah, kalian melihat iklan di televisi, media sosial, atau jalan raya? Pernah? Kalian dulu, pernah? Pernah. Nah, coba Ibu menanyakan secara pribadi, pernahkah kalian melihat iklan di televisi, media sosial, atau di jalan raya? Menurut kalian apa tujuan orang membuat iklan itu? Saya Bu, ya Bu, sering tujuan iklan adalah untuk menarik perhatian orang-orang Bu. Oke, terima kasih Pak Ujan. Nah, Ibu juga ingin menanyakan nih, mengapa iklan sering menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik perhatian kalian? Saya Bu, karena gambar dan kata-kata yang menarik bisa membuat orang cepat memahami Bu. Oke, terima kasih Amira, jawaban kamu luar biasa ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa bedanya menurut kalian antara iklan dan poster? Saya Bu, iklan biasanya ditayangkan di media massa, sedangkan poster lebih sering ditempel di tempat umum. Satria jawabannya. Nah, sekarang selanjutnya nih pertanyaannya. Mengapa slogan biasanya singkat tapi malah mudah diingat sama orang? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, karena slogan menggunakan kata-kata yang padat. Oke, terima kasih Zahra. Apa yang membuat suatu poster atau slogan bisa memengaruhi orang lain untuk bertindak? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Oke, apa Angel? Silahkan. karena isi pesannya jelas dan menyentuh perasaan. Oke, betul sekali. Terima kasih Angel. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa gambar ini adalah merupakan contoh dari iklan. Iklan apa? Martabak manis. Biasanya kan kalau orang yang berjualan martabak manis, dia membuat selembaran seperti ini atau juga sebagai iklan supaya orang mengetahui. Di sini harganya berapa? 20. Nah, jadi diusahakan mencantumkan harga. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri iklan, poster, dan slogan. Yang kedua, membedakan antara iklan, poster, dan slogan berdasarkan tujuan dan bentuknya. Nah, yang ketiga, membuat contoh iklan, poster, dan slogan
sederhana dengan pesan yang menarik dan persuasif. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tahapan pembelajaran apa aja sih, Bu, yang akan kita lakukan sekarang di pembelajaran saat ini. Yang pertama, pertama Ibu dulu menjelaskan apa sih itu poster, apa sih itu iklan, apa sih itu slogan. Nanti Ibu jelaskan pengertiannya, nanti Ibu juga berikan ciri-cirinya dan juga contohnya. Nah, setelah itu kalian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Ya. Kalian nanti berdiskusi. Nah, nanti kelompoknya itu dibentuk 4 sampai dengan 5 orang saja. Ya. Setelah itu nanti Ibu akan berikan LKPD. Nah, LKPD itulah yang nanti kalian kerjakan dalam kerja kelompok itu. Bisa dipahami? Iya, bisa. Nah, setelah kalian selesai berdiskusi dalam kelompok tersebut, nanti per kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nanti hasil posternya seperti apa, iklannya seperti apa, slogannya itu seperti apa, ya. Nanti kalian secara bergantian, secara berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah, selanjutnya nanti akan Ibu berikan penilaian, dan setelah penilaian baru kita nanti tutup pembelajaran ini. Nah, kalian perhatikan anak-anak, jadi materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenal media komunikasi tentang apa? Iklan, poster, dan slogan. Di sini ada pengertian iklan. Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, apalagi jasa atau ide kepada khalayak umum. Nah, iklan biasanya bertujuan menarik perhatian, memberikan informasi, dan memengaruhi orang agar tertarik atau membeli produk atau jasa. Sekarang gini, kalian suka nonton televisi? Suka, sering ya. Bahkan sebagian besar kalau ketika kita nonton sinetron, betul? Lebih banyak lebih banyak iklannya. Biasanya salah satunya yang suka kalian tonton iklannya apa? Iklan apa? Minuman, iklan minuman, ya. Benar, boleh. Salah satunya iklan minuman. Ketika kalian melihat iklannya, tertarik tidak? Tertarik. Contohnya seperti ini. Ibu pun sama. Contoh, kalau merek tertentu mie mengeluarkan rasa baru. Lewat iklan itu kita jadi tertarik nggak? Tertarik ya. Wah, ada rasa baru nih. Kita pengen nyobain. Jadi ada rasa ketertarikan. Mungkin kalau tidak ada di iklan, kita juga sebagai masyarakat belum tentu akan juga ada nih di sini memberikan informasi. Jadi ternyata iklan itu bukan hanya untuk menarik perhatian saja, tetapi juga memberikan informasi. Contoh iklan yang memberikan informasi yang seperti apa? Yang memberikan informasi, bisa deh contoh kecilnya apa ya? Misal yang pemilihan umum, itu biasanya suka ada nggak di TV? Ada. Nah, itu juga kan memberikan informasi. Ada lagi contohnya yang lain yang memberikan informasi? Ada, misal iklannya apa ya? Berarti yang memberikan informasi. Air minum yang kemasan, ya kan? Itu juga bisa memberikan informasi yang sebelumnya kita tidak tahu. Selanjutnya ini apa? Mempengaruhi orang agar tertarik atau membeli produk atau jasa. Nah, jelas nih dari kalian tadi menarik perhatian,
lalu ada mempengaruhi. Akhirnya kita sebagai konsumen masyarakat dari tertarik menjadi apa? Merasa terpengaruh. Ih, ada rasa mie yang baru nih, coba deh saya pengen beli. Akhirnya kita cari apa? Ke warung, ke Alfa atau ke Indo. Betul gak? Ya, dari seperti itu. Apalagi misal bulan puasa. Iklannya iklan marjan. Ya, apalagi pas siang hari nontonnya, itu jelas menjadi kita apa? Tertarik. Terus apa akhirnya? Nanti buka puasa pengen deh buka puasanya sama marjan koko pandan, ya. Nah, itu berarti mempengaruhi dari mulai rasa tertarik terlebih dahulu. Ciri-ciri dari iklan. Yang pertama ada apa? Singkat, jelas, dan menarik. Kalau kalian coba perhatikan, iklan di TV itu nggak pernah ada yang panjang-panjang banget. Betul nggak? Kalau kita dihitung pakai detik, paling berapa detik? Ya kan? Bahkan ganti lagi, ya kan? Ganti lagi. Bahkan kalau kita misalkan nonton iklan 15 menit, itu bisa jadi 10 menit atau 5 menit ya, 15 menit kepanjangan. 5 menit itu bisa jadi beberapa iklan. Iklan sabun, bener nggak? Iklan minuman, makanan, banyak lagi. Nah, itu biasanya kalau iklan itu berarti harus singkat, jelas, dan menarik. Jelas, itu yang terakhir menarik, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Yang kedua apa? Menggunakan bahasa yang persuasif. Persuasif apa sih Bu? Mengajak. Ya, mengajak, menggunakan bahasa yang persuasif. Jadi gimana caranya kita bisa ngebuat orang itu supaya mau, ya, seperti itu. Yang ketiga, memuat informasi penting. Biasanya suka ada harga eceran tertinggi. Biasanya suka diterakan di situ. Misalkan beli 2 gratis 1, beli 6 gratis 1. Bener tuh? Bahkan kalau enggak, kalau yang sabun ada apa? Gratis 2 piring, ya. Ada juga gratis piring. Itu diinfokan di seperti itu. Selanjutnya apa? Disertai gambar atau desain yang menarik. Nah, disertai gambar. Kalau iklan itu harus disertai gambar dan desain yang menarik. Gini aja deh. Ketika kalian buat mie, di rumah sama di iklan beda nggak? Beda. Karena sama iklan itu dibuat semenarik mungkin supaya kita tergiur. Misal Indomie ya, bikin tuh. Kalau kita lihat di TV luar biasa kan, kuahnya, mie-nya, topping-toppingnya. Tapi coba kalau kita bikin di rumah, biasa aja, ya kan? Nah, karena apa? Iklan itu harus disertai gambar atau desain yang menarik. Untuk selanjutnya yaitu apa? Poster. Apa sih yang dimaksud dengan poster? Nah, poster adalah media publikasi berupa gambar atau tulisan yang dipajang di tempat umum untuk menyampaikan informasi atau ajakan dengan cara menarik perhatian. Coba kalau di sekeliling kamu, menurut kamu yang poster yang gimana? Yang suka ditempel-tempel di pinggir jalan? Nah, iklan sekolahan biasanya penerimaan siswa baru. Nah, ya oke, itu juga merupakan salah satu contoh poster. Apalagi biasanya yang suka ditempel di tempat umum. Jangan buang sampah sembarangan. Bisa. Juga kadang apa? Informasi sedot WC. Nah, ya biasanya ada. Terus apalagi biasanya? Pemasangan CCTV, ya kan? Apalagi kalau kalian lagi menjelang pemilu, itu banyak poster. Pilih nomor 1, coblos nomor 2. Nah, itu merupakan salah satu poster. Contoh nih, bahkan yang di pinggir sekolah kita ada apa tuh? Yang Al-Quran. Nah, itu merupakan
Poster ya, disebut meskipun kita bilang, Bu itu ada spanduk, tapi itu disebutnya poster. Paham? Selanjutnya, macam-macam poster. Yang pertama ada apa? Poster niaga. Yang kedua, layanan masyarakat. Yang ketiga, poster kegiatan. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, pendidikan. Contoh nih, poster yang di pinggir sekolah kita tuh, yang Al-Quran, itu masuknya kemana? Poster niaga, berjualan. Kalau yang sekolah maksudnya kemana? Kayak PPDB. Nah, poster pendidikan. Sedikit banyaknya udah paham ya, macam-macam poster. Selanjutnya, nah yang ketiga, itu ada apa? So, apa yang dimaksud dengan slogan? Nah, slogan adalah kalimat pendek yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ajakan. Slogan sering digunakan dalam iklan, kampanye, dan poster agar mudah diingat. Contoh slogan seperti apa coba? Misal nih, ibu yang selalu ngomong ke kalian, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu adalah slogan. Terus, kalian apa lagi? Contoh slogan. Apalagi? Ayo. Hidup adalah sebuah pilihan. Ya, misal sekolah bersih, hatiku pun tenang. Ya, itu banyak sekali ya contoh slogan. Nah, di sini ada contoh slogan. Kalian perhatikan apa yang contoh slogan lingkungan. Nah, contoh ya, hijaukan bumi, selamatkan generasi. Slogan kesehatan. Nah, cuci tangan, jaga kesehatan. Nah, pada kesimpulan iklan, poster, dan slogan adalah media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan, apalagi memengaruhi audiens, serta memberikan informasi atau ajakan. Ketiganya memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa, desain visual, dan tujuan. Dengan kreativitas, siswa dapat membuat karya iklan, poster, dan slogan yang menarik, informatif, serta bermanfaat bagi masyarakat. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri iklan, poster, dan slogan. Nah, di sini sekarang Ibu akan menampilkan contoh-contoh dari poster, iklan, dan slogan. Nah, ini contoh dari poster. Ya. Nah, ini contoh poster. Ini apa poster apa? Pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama apa itu? Berolahraga, makan bergizi, kelola sampah, mandi teratur, minum 8 gelas. Nah, itu merupakan salah satu contoh poster. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan contoh dari iklan. Iklan tadi salah satunya apa yang kalian lihat? Yang martabak ya. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan contoh yang lain. Ini berarti iklan apa dia? Game sticknya ya, ikan stick ya namanya, stick game ya. Nah, ini tuh, ini juga merupakan contoh iklan. Ada juga lagi nih contohnya. Oh, ini pasti kalian pada mau udah. Dibuat semenarik mungkin ya kalau iklan itu. Iklan apa berarti? Tentang es krim. Es krimnya es krim apa aja? Vanilla, coklat, strawberry, ada juga di situ ada buah semangka. Melihatnya tergiur gak? Ya. Mau, Bu. Ya. Ini merupakan contoh iklan. Ibu akan memperlihatkan satu lagi terakhir contoh dari slogan.
Nih. Ini apa ini? Jagalah kebersihan demi kesehatan. Silakan kalian bagi kelompok ya, yaitu terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Ibu akan memberikan LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tulis nama-nama kalian, kelasnya kelas 8, tanggalnya tanggal hari ini. Kalian baca di sini ada tujuan pembelajarannya, ada materi singkatnya juga. Kalian silakan baca. Lalu kalian kerjakan nih di sini. Di kegiatan pembelajaran. Di sini ada aspek iklan, poster, tujuan. Nah, iklan ini tujuannya untuk apa sih? Bentuknya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Contohnya seperti apa? Begitupun poster dan slogan. Di sini ada analisis. Contoh yang diamati, pesan yang disampaikan dari iklan, poster, dan slogan. Nah, di sini juga ada kreasinya. Kreasinya adalah yang iklan, tulislah teks iklan tentang produk makanan sehat. Kalau posternya, buatlah konsep poster bertema kebersihan lingkungan. Kalau yang slogan, ciptakan 3 slogan bertema pendidikan atau kesehatan. Di sini juga ada refleksi. Apa perbedaan utama antara iklan, poster, dan slogan? Dari ketiganya mana yang paling menarik untuk dibuat dan mengapa? Dilanjut, di situ ada penilaian. Silakan Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 2 ambil. Kelompok 4 silakan ambil. Jadi total semuanya ada 4 kelompok. Silakan. Berapa berarti tadi? Kelompok 4. Apa yang mau ditanyakan? Yang apa? Nih gini ya cara pengerjaannya. Kalian lihat di yang ini selanjutnya. Ini kan ada pemaparan materi singkatnya ya, kalian baca, tujuannya kalian baca. Lanjut di sini kegiatan pembelajaran. Nah, ini nih yang harus nanti kalian isi dan diskusikan. Misalkan di sini tujuannya apa kalau iklan, kalau poster apa tujuannya, kalau slogan apa tujuannya, bentuknya seperti apa sih kalau iklan, kalau poster apa, slogan apa, ciri-cirinya seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, di sini juga keduanya ada analisis iklan, poster, slogan, contoh yang diamati, pesan yang disampaikannya apa. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, silakan ya sekarang untuk kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang iklan, poster, dan slogan. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan yang ada yang bercanda. Ibu mohon semuanya fokus. Pertama-tama Ibu ucapkan ya kepada semua kelompok yang sudah bersedia untuk maju ke depan. Ibu ucapkan terima kasih. Sejauh ini kalian sudah sangat luar biasa berani untuk tampil di depan. Nah, untuk selanjutnya, jadi apa? Pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? Poster, terus iklan, terus tentang slogan. Dari pembelajaran hari ini, bagian mana yang paling menarik bagi kalian? Apakah poster? Apakah iklan? Apakah slogan? Bagaimana kalian bisa menggunakan pengetahuan tentang iklan, poster, dan slogan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Tama. Bisa digunakan untuk membuat kampanye kebersihan sekolah, promosi kegiatan kelas, atau lomba kreativitas. Oke, terima kasih Tama. Luar biasa jawabannya. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian tadi sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan mempraktekkan langsung, yaitu membuat iklan, poster, dan slogan yang akan kita tempel di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim.